pas bukan saya, jangan. Yang nilai itu kalian yang udah nonton. Saya nggak bisa bilang dari persepsi saya, cuman dari pandangan. Ya kalian kan udah nonton. Iya disebut naik kelas, gimana Kak Baim tanggapannya? Oh, sayanya. Gimana tanggapannya? Ah, iya memang satu tujuannya satu itu ya, membuat yang berbeda, membuat yang belum pernah dibikin sama orang dan tidak malu-maluin, malah dibilang bagus banget, malah banggain buat kitanya di luar ya. Saya tuh pengen banget karena kebetulan memang sudah dibeli sama banyak negara filmnya, mudah-mudahan Berapa negara? Satunya negara apa? 20 Salah satunya negara apa yang sudah banyak semuanya. Berapa Apa mungkin ya? boleh disebutin? Oke. Yang kemarin karena kita tuh hitnya lumayan sebenarnya di luar. Akhirnya ditunggu sebenarnya cerita awal itu. Karena gede banget kita di luar, ditunggu film saya nextnya apa. Malaysia, Vietnam banyak banget. Baik banget. Saya 20 tuh bener-bener banyak. Nah, nanti sama David Wong tuh. Kak Baim Dia aja. mungkin versi terbaik seorang Baim nggak sih? Seorang jadi ayah, jadi sutradara juga sekarang. Jadi versi terbaik Baim nggak sih sekarang? Di titik yang saya bilang, alhamdulillah ya, saya sudah di titik yang saya bilang menyenangkan, dapat proses yang menurut orang itu mungkin musibah atau nggak apa, saya lebih ke berkah ya. Kalau nggak mungkin begini lah saya. Nggak mungkin saya bisa ngomong beda katanya, kayaknya gue sekarang ngomong lu agak beda deh dari ininya lebih. Karena kita sudah tidak mikirin apa kata orang. Saya lebih mikirin apa yang saya kerjain, positif dan udah beda lah. Bener, tapi ngerasa nggak sih versi terbaik Baim Wong sekarang? Gak tahu saya, itu kan kalian yang lihat ya. Cuman saya pribadinya ngerasain udah kayak bukan lengkap ya, udah fokusnya udah beda banget sekarang. Malah sekarang kayaknya gue pengen, apalagi kalau film itu kan maaf ya, ketika kita sudah berbicara di film itu timelinenya jelas. Satu film itu bisa jelas. Jadi setahun saya cuma bisa 2-3 film. Tadi saya mau berangkat ke Bali untuk saya tinggal di sana. Saya mau refreshing. Saya mau refresh lah. Akhirnya saya bilang ya jalan itu ketemu ketika ada di Sukma. Iya, Lembayung Sukma. Jadi buat saya sudah enak lah. Berarti ini tujuan. rilis stresnya Mas Baim tuh ke film ya? Lagi sih? Bisa iya, itu bisa bilang seperti itu juga. Ketika memang adanya itu yang kita tidak pungkiri ya, itu menguras semua pikiran, tapi tidak apa-apa, tapi lebih ke positifnya pelampiasan di film. Saya fokus banget. Ya akhirnya ya, jadi Sukma sekarang, makanya Sukma tuh beda lah. Dia punya nilai tersendiri. Tapi perubahan yang Mas Baim rasain apa sih sekarang? Lebih tenang? Nggak tahu itu kalian yang lihat ya. Kalau saya pribadi, ya itu tidak pernah memikirkan apa kata orang lagi, fokus. Saya nggak sama sekali. Malah sekarang saya ngeliat teman-teman saya lagi tuh yang udah lama nggak ini. Hari ini tuh sebenarnya hari dimana saya ngundangin teman-teman saya semuanya yang lama-lama. Doni gitu ya? Yang jarang pernah saya lihat. Dan akhirnya hari ini semuanya datang. Semuanya datang. Ini over sebenarnya, kita kapasiti over sebenarnya. Cuman nanti ada teman-teman kita komunitas juga yang akan ini sih. Mas tadi juga dipuji sih ibu kan bilang Baim luar biasa banget. Jadi sutradara, jadi ayahnya juga tetap gimana itu susahnya waktu itu. Iya sebenarnya itu sesuatu yang nggak mau saya cerita, tapi saya bingung ketika itu dibilang sama Ibu Christine ya, karena saya langsung waktu itu pas pertama kali di SP itu saya nangis sebenarnya, karena itu sesuatu yang nggak perlu diomongin, tapi ketika dia ngomong tuh kerasa ke saya, karena saya tuh ketika ini memang saya mikirin sana mikirin ini, akhirnya saya diem gini aja dengan komposisi mereka semua ini, dan mereka melihat itu tuh sesuatu hal yang gue nggak pernah lihat kayak begini. Tapi kan kita nggak mungkin cerita, kita cuma mengerjakan apa porsi kita sebagai ayah, sebagai director, sebagai apa. Cuma kadang-kadang nangis, saya itu sedalam itu artinya, dan saya juga jadi nginget, iya ya, gue berkorbannya baik banget ya buat anak itu. Mas, ini kan dua filmnya kayaknya benang merahnya ke arah wanita ya. Itu ada alasan tertentu sama assemble cast-nya dari dua film ini tuh nama besar dan khusus di horor juga, itu ada alasan? Yes, karena wanita itu adalah penonton pertama terbanyak sebenarnya. Saya harus tahu segi wanita. Dan ini ada kesetiaan, kalau misalnya lihat ya, ada kecantikan juga, ada keabadian juga, dan akhirnya yang ini semua adalah cinta. Jadi bukan horor doang.
Tapi saya tetap ngebalutnya dengan jump scare, dengan itu semua. Jadi ada komedi juga, yang sebenarnya komedinya agak takut saya, takutnya maksain. Tapi ternyata komedinya pas banget untuk saya suguhin. Mas, banyak keberkahan yang dirasa apa sih Mas? juga ikut main Mas. Kenapa? Ya banyak keberkahan yang dirasa setelah banyak yang udah dilewatin Iya, kemarin, duka-duka banyak segala banget, macam. baik banget, baik banget. Banyak banget. Dan saya, kisah hidupnya itu masuk ke film ini Kenapa? nggak sih? Ada Enggak, kisah tadi dulu hidup belum yang dijawab. masuk ke situ. apa? Keberkahannya gimana mungkin yang dirasa? Keberkahannya rasanya itu beda lah. Rasanya itu sebenarnya sekarang sudah di titik yang kita tidak perlu pujian lagi. Kalau kita dikritik juga tidak apa-apa. Fokusnya udah tidak ke situ, tidak memikirkan untuk kita dipuji-puji lagi, udah enggak. Dan sekarang ada pekerjaan yang saya cintai, yaitu ngedirect dan juga produser. Yang buat saya itu adalah playgroundnya saya sekarang. Makanya saya seneng banget sekarang. Tadi Keanu ikut main juga Mas. Gimana ceritanya? Anak-anak itu mau terlibat Itu iya. Itu sebenarnya bukan ngajak, dia mau. Bukan saya ngajak. Dia kalau tidak diajak dia yang marah. Jadi bukan saya yang ngajak, jangan salah. Karena itu kan sebenarnya anak kecil juga, nggak bisa dipaksain. Tapi dia kalau nggak ada di film dia nangis. Makanya harus selalu ada di film dan namanya itu tergantung dia. Jadi nama Mimi dan Anik itu dari dia. Yang nanti next filmnya itu dari dia juga. Mau nama siapa? Ini. Jadi bukan saya. ingin terjun ke entertain. Saya bebas kok, saya bebas. Cuman pasti dijagain. Berarti bakatnya udah kelihatan ya Mas? Kemauannya, dia ada basket, ada ini juga. Bebas tapi dia bebas. Awalnya Mas Bayu kenapa memang Keanu? Awalnya kan sering diajak syuting. Seneng aja, dia lebih ke arah seneng untuk aktingnya, seneng untuk bertemannya sama semuanya, yang ada di lokasi juga dia seneng. Jadi lebih ke dianya seneng sama suasananya. Banyak hal yang terjadi ketika syuting ini, ngedirect juga, jagain anak juga, sampai kemarin sempat ada berita tuh digosipin Tunggu tonjok sama loh. Kim. Padahal sekarang sempat Makanya tuh lihat tuh, tadi kalian lihat sendiri. Sebenarnya kan itu berita datangnya dari orang-orang juga, bukan dari saya. Tapi saya cuma bisa diem. Kalau saya klarifikasi buat apa itu berita dari kalian. Malah saya buka panggung yang baru lagi. Hai! netizen Mas. Iya, jadi saya dilihat sendiri kalau emang kita pekerjaannya profesional. Dia ada pacar kok. Dan saya juga istilahnya kayak tadi aja. Kalau misalnya kita ada apa-apa pasti kelihatan juga. Jadi ya saya cuma membuktikan aja kalau memang tidak perlu kita itu klarifikasi terus ya adanya berita ya tergantung kalian mau gimana. Tapi persepsi orang udah kemana-mana dengan ini saya diemin aja. Udah nggak ke situ kok. Ikut kata anak-anak di lokasi syuting ya Mas ya. Iya. Karena memang perannya pas untuk dia. Mas, YouTube gimana? Iya. YouTube iya. Saya lagi lebih ke masih di film, mau kok nanti mau. Cuman memang lagi kesini mau banget. Cuman kita netralin namanya sekarang kan dulu Baim Paula. Ada pernah posting kok namanya iya juga ya. Akhirnya di ini Tiger Wong Entertainment aja. Berarti nanti akan diganti. Iya namanya Tiger Wong. Jadi bukan nama saya, bukan nama dia. Idenya apa lagi mungkin? Kalau dulu kan suka berbagi ngeprank, sekarang Nggak tahu, lihat nanti aja. Lagi sibuk ini film.